Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fillah, jamaah tiang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali dari majelis yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan ya segala ungkapan syukur kita, segala pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang mulia ini kita masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada malam yang mulia ini Allah taala anugerahkan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, menunaikan salat maghrib dan juga isya secara berjamaah yang kita barengi dengan duduk sejenak mempelajari ya kebaikan yang hanya kita dapatkan dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi rahimahumullahu taala. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'limah, di mana tidak ada yang memotivasinya, tidak ada yang mendorong langkahnya untuk ia langkahkan ke masjid ini kecuali karena ingin belajar kebaikan. Yang kita yakini ya tidak ada kebaikan kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi kita yang mulia SAW. Tidak ada yang mendorong kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini kecuali karena ingin belajar kebaikan atau ingin mengajarkan kebaikan tersebut. Kana lahu ka ajri hajjin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita semua ganjaran pahala yang sama seperti ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhaji. Tammin hajjatuhu, dengan sempurna ganjaran pahala yang Allah anugerahkan kepada orang yang berhaji. Ini Allah Akbar jemaah.
Dengan kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini dengan tujuan belajar kebaikan, bayangkan pahala yang akan Allah berikan kepada kita sama persis dengan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang safar ya ke kota Makkah sana guna melaksanakan ibadah haji. Tamin hajjatuhu, dengan sesempurna ganjaran pahala. Artinya inilah dia salah satu hadis dari berbagai macam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan orang belajar ilmu agama niki. Artinya 1 menit, 2 menit kita duduk di majelis ilmu ini sungguh ya tidak ada sia-sianya sama sekali. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan ya ganjaran-ganjaran bagi orang yang belajar agama, beliau menyebutkan rahimahullahu taala kullu ma warada fil Qur'ani min madhin. Setiap pujian, setiap janjian pahala, setiap keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mungkin tidak bisa kita hitung berapa banyak pujian Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu semua kata beliau illa min thamaratil ilmi. Itu akan Allah siapkan, janjikan untuk kita karena apa? Karena sebab ilmu yang kita miliki tentang agama kita ini. Artinya semakin banyak ilmu kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak keutamaan-keutamaan, ganjaran-ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Bahkan barangkali kenyamanan hidup kita sekarang ini, kebahagiaan yang kita rasakan, ketenangan pikiran kita, anak-anak kita yang saleh, atau kenikmatan yang lainnya, itu bisa kita rasakan mungkin barangkali sebabnya dengan kita selama ini datang ke majelis ilmu untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata beliau, wa kullu ma warada min dhammin, dan setiap celaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, setiap ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketahuilah itu kata beliau, ini juga merupakan ia buah dari sebuah kejahilan. Kejahilan kita ia akan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya semakin kita ini bodoh, ya jahil tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak ya bahaya-bahaya, kehinaan-kehinaan yang akan dirasakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita jemaat yang tiang pelungguh niki ya selama kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama ini, maka kita harus pertahankan dia. Jemaah yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hari-hari yang mulia sekarang ini. Kita sekarang ini berada di hari yang kedua dari bulan Dzulhijjah, dan kita sedang berada di salah satu hari, bahkan mungkin kita akan mengarungi sekitar 9 hari dari 10 hari awal yang ada pada bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari ini di antara hari-hari yang mulia, ya musim kebaikan yang Allah siapkan padanya berbagai macam keutamaan yang mungkin tidak akan bisa kita dapatkan ya dari kebaikan-kebaikan yang ada pada hari-hari yang lain. Mana buktinya? Disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada ia hari-hari, al-amalu salihu fihinna, di mana amal-amal soleh yang kita usahakan padanya, ahabbu ilallahi min,
yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayyamil ushr, kecuali amal-amal saleh yang bisa kita usahakan di 10 hari ya pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya tidak ada amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya di hari-hari yang ada yang kita lalui, di mana amal-amal saleh tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ya amal-amal saleh yang kita usahakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di hari yang kedua. Artinya masih ada 9 hari lagi yang Allah ya berikan kita kehidupan di sana, bisa kita lalui hari-hari ini yang harus kita perhatikan dan kita usahakan untuk memperbanyak ya amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amal ibadah yang diusahakan pada 10 hari ini amal-amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya seandainya amal-amal ibadah yang kita lakukan di hari biasa ini satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan ia menjadi 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan lagi sampai 700 kali kebaikan. Lantas bagaimana keutamaan amal-amal ibadah ya itu kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang Allah ia firmankan, yang Allah jelaskan dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu ahabbu ilallah, niki amal-amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ya sabda ini jelas membuat para sahabat ya heran. Sampai mereka bertanya-tanya, ya sebesar apa sih ganjaran pahala yang Allah siapkan bagi amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW untuk melihat bagaimana besar. Apa kata mereka? Qalu walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya tidak juga jihad fi sabilillah, turun di medan perang, ini mampu mengalahkan amal-amalan tersebut. Qala walal jihadu fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? Ya tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya amal besar seperti jihad fi sabilillah yang tidak ada ganjaran yang paling pas yang Allah berikan kepada orang yang gugur di sana kecuali surga. Ini juga belum bisa mengalahkan amal-amal ibadah yang kita usahakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Hanya ada satu amalan yang mampu mengalahkan ya amal-amalan tersebut. Apa itu? Kecuali ada seorang pemuda yang turun di medan perang membawa jiwa raganya dan semua harta bendanya. Dia infakkan jiwa raganya, dia infakkan harta bendanya ya dalam peperangan fisabilillah. Walam yarji' min dzalika bi syai'. Dan dia tidak kembali lagi, artinya dia gugur di medan ya fisabilillah. Itu yang mampu mengalahkan ya amal-amal ibadah yang diusahakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang sama, anin Nabi SAW, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min amalin azka 'indallahi azza wa jal." Ya, tidak ada suatu amalan yang paling suci, yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zamu ajran, dan merupakan ya amal-amalan yang paling besar ganjaran pahalanya, min khairin ya'maluhu fi ashril adha,
dari amal-amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya, ya kita sekarang berada di musim kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala ya siapkan ganjaran pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang mampu mengusahakannya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya para ulama kita ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, ya mereka mengatakan rahimahumullahu taala, inna idraka hadhihi al-ushr ya ni'matun 'azimatun min ni'amillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ia bisa mendapati hari-hari yang mulia ini sungguh merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Kenapa? Li'annahu yudriku musiman 'aziman min mawasimit ta'ah. Karena dengan ia bisa mendapati hari-hari ini, ya dia telah atau dia sedang mendapatkan musim-musim yang agung. Musim-musim kebaikan di mana ya ketaatan-ketaatan kepada Allah yang dilakukan padanya ini akan diberikan ganjaran pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, fa'alaihi an yastash'ira hadhihi ni'mah. Oleh karena itu, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ini harus memanfaatkan hari-hari ini ya dengan sebaik-baiknya. Terlebih kita ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga orang-orang yang diberikan kemudahan ya untuk mengetahui keagungan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu menghentikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang namanya kematian. Karena syiar kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya sampai datang sesuatu yang diyakini yaitu kematian kepada kalian. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, apa kata beliau? Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, la yakunu li'amalil mu'min ajalun dunal maut. Apa artinya? Tidak ada penghalang, tidak ada batasan bagi amalan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang namanya kematian. Oleh karena itu, ya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi kita semua atau mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengagungkan ya memanfaatkan ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Karena semua ganjaran pahala yang ada padanya ya sungguh tidak ada seorang pun dari kita yang tidak menginginkannya. Apalagi kita tidak boleh meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun itu, kapanpun dan dimanapun. Karena kita nggak mengetahui ya amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita bisa ya melakukannya, terlebih pada 10 hari pertama ini, maka kita harus ya mengusahakan ibadah-ibadah tersebut. Dan begitu dia ya para ulama kita salafus salih. Kalau kita membuka ya sejarah kehidupan mereka, bagaimana mereka mengagungkan ya sangat memanfaatkan hari-hari ini ya untuk melakukan ibadah dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala
ketika beliau menyebutkan tentang bagaimana kebiasaan para ulama salafus saleh ketika mereka mendapati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan rahimahullahu taala, kanu, dahulu para salafus saleh dari kalangan sahabat Nabi kita yang mulia SAW, dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in, generasi terbaik umat ini. Bagaimana mereka dahulu? Yu'adzimuna 13. Dahulu mereka sungguh sangat mengagungkan, sangat memuliakan, sangat memanfaatkan 10 hari. 3 macam 10 hari. Yang pertama, al-ushrul akhir min Ramadan. Yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, wal ushrul awal min Dzulhijjah. Yang kedua 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, wal ushrul awal minal Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan kalau kita mengatakan diri kita sekarang ini orang-orang yang mungkin salafus saleh, orang-orang yang mengikuti jejak para salafus saleh, maka sudah sepantasnya bagi kita semua untuk mengagungkan hari-hari ini sebagaimana mereka dahulu mengagungkan hari-hari tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa ibadah-ibadah, amal-amalan yang harus kita perbanyak pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Disebutkan di sini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini amal ibadah secara umum. Artinya ibadah apapun, amal soleh apapun yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Walaupun barangkali pada hari-hari sebelumnya kita belum sempat untuk melakukannya. Kenapa? Karena kebaikan secara umum dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kalau kita menginginkan kita termasuk dalam orang-orang yang paling dicintai amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama kita menyebutkan di antara perkara-perkara ibadah-ibadah yang mungkin kita dahulukan, kita jadikan utama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dari keumuman amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa? Umum. Terlebih zikir-zikir yang ma'thurah. Apa artinya? Zikir-zikir yang datang, yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terlebih yang namanya memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin perlu kita utamakan dari amal-amal yang lain. Dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hajj, ayat yang ke-28. Di sini Allah taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Artinya, dan mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui atau di hari-hari bilangan hari yang telah ditentukan. Maksudnya apa? Sahabat Ibnu Abbas yang merupakan turjumanil Quran, sahabat yang paling alim berkaitan tentang kandungan isi Al-Qur'anul Karim. Beliau ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, bahwasanya maksud dari hari-hari yang ditentukan dalam ayat ini
di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata beliau zikir yang paling utama yang diperbanyak ya di hari-hari yang ditentukan ini, itu memperbanyak ya zikir atau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir di sini itu ada dua macam. Ya selain zikir secara umum, ya terlebih bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakbir di sini ini ada dua macam, berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama kata beliau, ini takbir yang sifatnya mutlak. Artinya kita dianjurkan memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari pertama kali masuknya bulan Dzulhijjah. Ya, dari awal bulan Dzulhijjah ya sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ini mutlak. Ya kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dimanapun ya dan kapanpun itu. Dari hari pertama ya sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dulu ya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dahulu beliau bayangkan keliling ya pasar-pasar, keliling jalan-jalan ya kota Madinah ketika itu untuk mengajak manusia untuk memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sifatnya mutlak. Yang kedua, ada takbir yang sifatnya muqayyad. Maksudnya apa? Takbir muqayyad ini dianjurkan untuk kita memperbanyaknya ya di setiap setelah selesai salat fardu. Dari mulai subuh ya tanggal 9 Dzulhijjah ya sampai subuh tanggal 13 ya dari bulan Dzulhijjah. Ini yang muqayyad, diikat dengan hari-hari. Dimulai dari salat fardu di tanggal 9 Dzulhijjah, diakhiri di salat asar ya tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ini takbir. Adapun zikir yang lain ini secara umum dianjurkan kita untuk memperbanyak ya mengucapkannya. Adapun keutamaannya disebutkan dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan kepada para sahabat yang ada. Apa kata beliau? Beliau bersabda kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum?" Yang pertama, amal terbaik kalian. Yang kedua, wa azkaha inda malikikum. Yang kedua, amalan yang paling suci di sisi Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa khairin lakum min infaqiz zahab wal fiddah. Sebuah amalan yang lebih baik dari infak emas ataupun perak. Yang kelima, wa khairin lakum min an tulqu aduwakum. Dan sebuah amalan yang lebih baik bagi kalian dari turun di medan perang. Bayangkan ada 5 keutamaan di sini, ya, yang Nabi akan kabarkan kepada para sahabat. Yang pertama apa tadi? Amalan terbaik kalian, bi khairi a'malikum. Yang kedua, amalan yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Yang ketiga, amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebuah amalan yang lebih baik dari sedekah atau infak emas ataupun perak. Yang kelima, amalan yang lebih baik dari turun di medan perang. Ini siapa yang ingin dikabarkan amalan seperti ini? Kalau seandainya ketika itu kita yang ada, maka jelas kita akan menyambut baik
ya kabar dari Nabi SAW. Jelas mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Ya, kami sangat ingin ya engkau kabarkan kepada kami amal-amalan yang mulia tersebut. Nabi hanya mengatakan amalan tersebut adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada 5 keutamaan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari amal-amal yang lain. Apalagi yang namanya zikir niki jamaah yang ya sebuah amalan yang tidak butuh biaya, yang tidak butuh ya tenaga, dan tidak diikat dengan tempat ataupun waktu. Artinya dimanapun bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di tempat kerja, kita di sawah, kita di kebun, ya sedang di atas kendaraan, kita bisa untuk menggerakkan lisan kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini masih ada 9 hari lagi untuk kita manfaatkan ya hari-hari ini untuk memperbanyak ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita perbanyak ya amal-amal ibadah yang lain, terutama yang tadi memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang kita juga dianjurkan untuk memperbanyaknya, ini memperbanyak melakukan ibadah puasa. Memperbanyak melakukan ibadah puasa sunnah, yang nanti intinya di tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa nih jemaah? Iya, hari Arafah. Dan sesuai persaksian dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperbanyak melakukan puasa sunnah ya sampai dikatakan ya sampai 10 hari full, kecuali ya di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ini persaksian istri tercinta beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi sehari saja kita melakukan ibadah puasa niki di hari-hari biasa. Sehari saja kita melakukan ibadah puasa, maka ganjaran pahalanya kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya dengan jarak 70 tahun perjalanan. Bayangkan niki kita melakukan sehari puasa di hari biasa. Ya, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah." Artinya, barang siapa yang berpuasa sehari saja dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu minan nari 70 kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Saya ulang lagi, niki ibadah puasa pada hari biasa yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jauhkan kita niki dari api nerakanya sejauh 70 tahun perjalanan. Pertanyaannya jemaah, bagaimana ganjaran pahala kita kalau ibadah puasa yang kita lakukan niki di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Jelas ganjarannya ya, jelas luar biasa. Di hari biasa saja Allah akan jauhkan kita dari api nerakanya itu sejauh 70 tahun perjalanan. Belum lagi hadis qudsi yang mengatakan Allah Ta'ala berfirman, ya kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah anak Adam itu untuknya. Illa saumah. Kecuali ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena ibadah puasa itu mereka lakukan untukku. Kenapa untukku? Karena kalau tiang penunggu dia berpuasa, dia narat nau itu jemaah tiang.
Dek narak nau ite jujur puasa atau ndak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun lisan kita bisa bersilat. Kita tidak berpuasa, kita bilang berpuasa, itu bisa. Tapi tidak bisa disembunyikan dari ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Ibadah puasa itu untukku dan akulah langsung yang akan memberikan ganjaran pahala bagi mereka. Di sini ada perhatian jemaat yang Allah merahasiakan ganjaran pahala bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Para ulama kita menjelaskan tidak ada tujuan Allah merahasiakan besar ganjaran pahala orang-orang berpuasa ini kecuali karena agungnya ganjaran ya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana besar ganjaran pahala ini kalau puasa itu kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kalaupun kita tidak bisa jemaat yang mungkin banyak banyak halangan, banyak gangguan, maka kita usahakan di tanggal 9 itu saja. Tapi kalau kita bisa, alhamdulillah. Mungkin di sana gabung antara puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Karena ini sama-sama puasa sunnah, boleh kita gabungkan niatnya jemaat. Kita langsung gabung niat puasa Dzulhijjah gabung dengan niat puasa hari Senin, puasa hari Kamis atau puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Itu boleh hukumnya. Kenapa? Karena dia sama-sama ibadah sunnah. Dan kita akan mendapatkan double pahala jemaat. Double pahala dan juga diagungkan karena ini di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi yang tadi, kalau kita tidak bisa melakukannya, maka kita usahakan di tanggal 9 Dzulhijjah niki, yang dikenal dengan istilah puasa hari Arafah. Kenapa? Karena ganjaran pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sama. Selain pengagungan pahala, juga di sana ada jenis pahala yang kita semua tidak ada satupun yang tidak menginginkannya. Apa ganjarannya? Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah atau puasa pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'daha. Artinya, aku berharap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah puasa yang dilakukan di tanggal 9 ini atau hari Arafah ini bisa menggugurkan pahala kita 2 tahun jemaah. 1 tahun yang sudah lampau dan 1 tahun yang akan datang. Ini kecil atau besar jemaah? Dan siapa dari kita yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita tanya diri kita, siapa dari kita yang tidak ingin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehari saja, bahkan 1 jam saja, kalau kita berdosa pada 1 jam ini, kita ingin dosa yang di 1 jam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini sangat berpotensi jemaat. Ini sangat berpotensi mencegah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berpotensi untuk memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa itu, kalau dia tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, maka dosa ini sangat berpotensi untuk mendorong kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, yang neraka Allah ini disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam panasnya dikatakan 70 juz'an min narin tuqidunaha fid dunya. Panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala itu 70 kali lipat dari api yang terpanas di dunia ini. Mungkin sampai saat ini kita belum menemukan api yang terpanas di dunia. Sedangkan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala niki 70 kali lipat. Wa fi riwayatin 69 kali lipat dari api yang terpanas di muka bumi ini. Ada yang tahan? Habis waktu. Mungkin kita azan dulu.
Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya tinggal satu lagi jemaat yang niki berkorban. Kalau kita punya kemampuan, ya punya keluasan rezeki, maka kita usahakan ya untuk melakukan ibadah korban. Kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya karena ini juga merupakan mungkin ibadah yang khusus yang Allah anjurkan ya di bulan Dzulhijjah ini. Ya semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini ya diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta ya kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua tanpa terkecuali diberikan kemudahan untuk bisa memanfaatkan ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk kita memperbanyak ibadah-ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah sunnah, terlebih ibadah-ibadah wajib. Dan juga kita perbanyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin rabbal alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.